Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 8 Mei 2021 dalam pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Beberapa hal yang dikerjakan oleh Paulus menurut bacaan yang pertama hari ini dalam karya pastoralnya, dalam karya perutusannya. Sekurang-kurangnya 3 hal. Yang pertama, Paulus mengambil sebuah kebijakan. Bagi saya, kebijakan berarti sebuah sikap yang diambil di luar dari yang biasa, di luar dari peraturan-peraturan. Tapi juga tidak sembarangan sebuah kebijakan itu diambil. Ada pertimbangan yang luar biasa. Bagi saya sendiri, untuk orang-orang yang tidak pernah tahu tentang peraturan, untuk orang-orang yang selalu mengabaikan peraturan, perlu hati-hati mengambil kebijakan. Juga bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman, bagi saudara-saudari sekalian, jangan sampai terlalu mengambil banyak kebijakan, lalu akhirnya umat atau masyarakat melihat kebijakan-kebijakan itu adalah peraturan, dan peraturan-peraturan yang sesungguhnya tidak ada. Dan ini hemat saya berbahaya. Orang akhirnya tidak kenal aturan, tapi lebih mengenal kebijakan. Sehingga ketika suatu saat kebijakan itu tidak diambil, lalu dianggap sebagai hal yang tidak baik. Saudari dan saudara yang terkasih, kembali kepada kebijakan Paulus. Paulus dan teman-temannya berangkat ke Derbe dan Listra. Di sana mereka bertemu dengan seorang yang bernama Timotius. Dan dia dianggap sebagai orang yang sangat baik. Dan Paulus menghendaki supaya Timotius ini ambil bagian, menyertai dan mendampingi dia dalam karya perutusannya. Karena itu Paulus mau supaya Timotius ini disunat. Alasannya adalah memang Timotius ayahnya adalah seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi. Pada umumnya orang-orang yang bukan Yahudi selalu mendapat kesulitan. Paulus menjaga jangan sampai dalam karya pewartaannya, kalau Timotius tidak disunat karena ayahnya seorang Yunani, maka itu menjadi kendala yang menghalangi karya pewartaan Paulus di tengah orang-orang Yahudi. Ini kebijakan pastoral, kebijakan yang baik menurut saya. Saudari dan saudara yang terkasih, ada aturan, ada kebijakan. Kebijakan diambil dengan pertimbangan tertentu. Dan kebijakan tidak diambil untuk semua orang. Tidak. Bukan karena pilih kasih, bukan. Yang namanya kebijakan, ya sebuah sikap yang berlaku untuk saat tertentu dengan pertimbangan tertentu dan untuk orang tertentu. Ini supaya dipahami. Hal yang kedua, poin atau apa yang bisa kita renungkan, atau apa yang dilakukan oleh Paulus menurut bacaan pertama hari ini, yakni Paulus dan Silas mensosialisasikan keputusan-keputusan yang diambil oleh para rasul di Yerusalem. Ini hal penting. Karena Paulus dan Silas melihat bahwa keputusan para rasul dan para penatua jemaat yang diambil itu harus sampai ke akar rumput, sampai kepada umat. Maka mereka menyampaikan itu, hasil keputusan itu, supaya diketahui oleh jemaat, diketahui oleh umat, dan supaya umat tidak merasa asing.
Ini hal yang baik yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Saudari dan saudara yang terkasih, seharusnya demikian juga dalam kehidupan menggereja. Paroki adalah bagian dari keuskupan. Andai kata ada kebijakan dari keuskupan, ada aturan dari keuskupan, itu harus segera disampaikan kepada umat. Tugasnya siapa? Tugasnya para romo. Tugasnya siapa? Tugasnya Dewan Paroki Harian. Tugasnya ketua-ketua lingkungan. Tugasnya korwil. Tugasnya ketua-ketua seksi. Dan secara struktural, semua kebijakan dan peraturan yang datang dari atas itu harus disampaikan kepada akar rumput, kepada masyarakat, kepada umat kita. Maka secara prosedural, keuskupan kepada paroki, dalam paroki ada agen-agen pastoral, ada yang berkarya bersama pastor, bersama romo, ada DPH, ada dewan inti, ada dewan pleno, yang di dalamnya termasuk ketua-ketua lingkungan, ketua seksi, korwil. Itu informasi yang harus disampaikan melalui agen-agen pastoral ini untuk kemudian dilanjutkan sampai ke akar rumput, sampai kepada umat. Maka andai kata informasi dari atas, dari keuskupan yang sudah sampai ke paroki dan tidak sampai ke akar rumput kepada umat, patut dipertanyakan. Entah romonya, entah paroki tidak menyampaikan kepada lingkungan atau wilayah, atau sudah disampaikan ke tingkat wilayah, lingkungan, tapi di sana buntu, tidak sampai kepada umat. Atau juga sudah disampaikan oleh korwil, oleh ketua lingkungan, buntunya pada umat sendiri, karena tidak mau peduli. Apalagi zaman sekarang ini, zaman medsos, ada sekian banyak yang masuk di gadget kita kan. Informasi tidak hanya dari gereja, banyak informasi yang masuk. Akhirnya orang lalu lupa apa yang paling penting dalam kehidupan menggereja. Akhirnya orang selalu merasa baru. Kalau ada hal, informasi yang disampaikan selalu merasa baru. Dan selalu bertanya, ini bagaimana? Ini bagaimana? Terkadang karena kita lalai mendengarkan. Walaupun sudah disosialisasikan, walaupun sudah dikatakan. Atau mungkin juga terkadang kita lambat menyampaikan itu kepada umat. Mari kita merefleksi, memperbaharui kehidupan, supaya informasi ini lancar dari atas sampai ke akar rumput, sampai kepada umat. Poin yang ketiga adalah Paulus selalu mendengarkan tuntunan roh. Dalam sebuah penglihatan, menurut bacaan pertama hari ini juga, ada seorang yang berteriak, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Paulus melaksanakan apa yang ia lihat. Baginya ini adalah tuntunan roh. Dan Paulus melaksanakan itu. Penting bagi kita yang berkarya. Terutama karya-karya Allah. Perlu sisi ini diperhatikan. Tidak saja kita melaksanakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tapi kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh roh. Roh Tuhan, Roh Kudus itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, satu poin saja yang perlu saya sharingkan dari bacaan Injil hari ini. Yesus dalam malam perjamuan terakhir, dengan terus terang, berkali-kali dia berterus terang, omong kepada para rasulnya, kepada para muridnya, dan kita sekalian yang saat ini menjadi percaya kepadanya. Yesus mengingatkan mereka bahwa demi dia, demi Yesus, atau karena dia, karena Yesus, para rasulnya akan mengalami penderitaan. Mereka akan dibenci. Semuanya demi atau karena Yesus. Tetapi Yesus juga mengingatkan, penderitaan itu, kebencian itu adalah sebuah salib.
Dan salib yang dipikul oleh seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Artinya Yesus mau menegaskan kepada para rasulnya, kepada para muridnya, kepada kita. Kalau kita akhirnya mengalami kebencian atau penderitaan karena kita mewartakan Yesus, ingatlah penderitaan kita sudah dialami terlebih dahulu oleh Yesus. Dan penderitaan kita tidak pernah melebihi penderitaan Yesus. Ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan dalam iman kita dan tetap berkarya sekalipun kita mengalami kesulitan dan penderitaan kebencian dari dunia ini. Tuhan memberkati.